kota Bengkulu, yaitu makam Sentot Ali Basyah. Baiklah semua, selamat menyaksikan. Sejarah singkat Sentot Ali Basyah Prawirodirjo. Ali Basyah Abdul Mustofa Prawirodirjo, 1808 sampai 17 April 1855. Lebih dikenal dengan Sentot Ali Basyah Prawirodirjo yang kerap dipanggil Sentot Prawirodirjo. Sentot adalah putra Raden Ronggo Prawirodirjo III dari istri kedua Garwo Ampean. Raden Ronggo Prawirodirjo III merupakan Bupati Wedana wilayah Mancanegara Timur yang berkedudukan di Madiun. Sampai 18 Sri Sultan Hamengkubuwono II yang bernama Gusti Hendoro Raden Ayu Maduretno. Salah satu putri Raden Ronggo Prawirodirjo dari istri pertama yang bernama Raden Ayu Maduretno menikah dengan Pangeran Diponegoro 1814. Pada tahun 1826 di Dekso, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Syahidin Panotogomo Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi. Pangeran Diponegoro melakukan pembenahan sistem pengikutnya dengan mengadopsi model pemerintahan dan militer ala Kekaisaran Ottoman Turki. Pangeran Diponegoro kagum dengan kekalaran Ottoman sebagai benteng pertahanan kekuatan Islam di Timur Tengah dan melindung potensial terhadap ekspansi kekuatan dari Eropa. Pada masa ini pula kemudian setelah diangkat menjadi Ali Basyah dan memimpin pasukan berkuda yang ditambah dari semula 400 orang menjadi 1000 orang. Sentot memasuki usia 20 tahun sudah tampil sebagai panglima militer dan ahli strategi Pangeran Diponegoro dengan menunjukkan kepiawaiannya. Sentot meraih beberapa kemenangan gemilang, salah satunya dengan menghancurkan pasukan gerak cepat ke-6 pimpinan Mayor H.F. Duchkena di Kroya, Bagelan Timur pada awal Oktober 1828. Pada Desember 1928, Sentot meminta agar diberi kuasa untuk memimpin seluruh kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro di medan tempur, sekaligus diizinkan untuk menarik pajak secara langsung yang berarti mengabaikan pemerintahan patih. Satu-satunya panglima perang Pangeran Diponegoro yang tak terkalahkan hanyalah Sentot, tetapi sebenarnya kondisi pasukan Sentot sendiri mengkhawatirkan kekurangan bahan makanan dan logistik perang. Akhirnya dengan perantaran Bupati Madiun yang bernama Prawirodiningrat atau kakak Sentot, Belanda baru dapat berunding dengan Sentot. Hasil dari perundingan Center dan pasukan Panili berhasil dibujuk dengan syarat diberi uang 10.000 ringgit dan tetap memimpin pasukan Panili berjumlah 1.000 orang pasukan yang dipersenjatai dengan 500 pucuk senjata senapan. Sentot dan pasukannya tetap memeluk agama Islam dengan tetap menggunakan sorban serta diizinkan tidak minum minuman memabukkan dalam acara pertemuan yang diselenggarakan oleh Belanda. Belanda akhirnya memenuhi permintaan Sentot dan pada 17 Oktober 1829 Sentot menandatangani perjanjian damai dengan Belanda di Imogiri. Pada tanggal 24 Oktober 1829 Sentot dan pasukannya masuk ke kota Yogyakarta. Ketika melewati jalan kota Yogyakarta, banyak rakyat duduk bersimpuh dan menyembah sebagai tanda penghormatannya. Sentot kemudian menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono V di keraton. Setelah itu, Sentot diberi pangkat Mayor Savaleri oleh Belanda dengan gaji 100 ringgit per bulan. Pada tahun 1932, Sentot dikirim ke tanah Minangkabau oleh Gubernur Jenderal Komisaris Jenderal J. van de Boeck untuk melawan pemberontakan para ulama dalam Perang Padri. Pada masa Perang Padri, Sentot dan pasukannya dicurigai membantu para ulama untuk memerangi Belanda, maka pemerintah kolonial Belanda memindahkan Sentot ke Bengkulu. Sebelum menjalani hukumannya, Center diizinkan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam pembuangan di Bengkulu, Sentot banyak mengajarkan ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu. Pada tanggal 17 April 1855, Sentot Ali Basyah Prawirodirjo meninggal dunia dan dimakamkan di kota Bengkulu.